Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kita ke materinya, yaitu berita-berita di media. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas materinya, yaitu informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Antara lain media cetak, yaitu koran, tabloid, dan majalah. Media elektronik ada radio, televisi, dan film. Dan media online atau cybermedia, yaitu website di internet. Selanjutnya, 1. Ciri-ciri teks berita. A. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. B. Berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. C. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. Selanjutnya, syarat-syarat berita. A. Faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. C. Akurat. Berita dituliskan berdasarkan fakta dan opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. Nah, yang ketiga ada unsur-unsur berita. What atau apa dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. Yang B, who siapa dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. Yang C, when atau kapan dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. Yang D, where atau di mana dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Yang E, why mengapa dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Yang F, how, bagaimana dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang B, ada struktur, pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada struktur berita, yaitu A. Judul atau headline. Judul berita biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. B. Teras berita atau kepala berita atau orientasi. Teras berita merupakan pembuka tentang hal yang akan diberitakan. C. Badan atau tubuh berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. D. Kaki atau eko berita. Kaki berita berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. 2. Pola penyajian berita. A. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita, biasa digunakan pada penulisan feature. B. Piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca mengikuti berita dari awal hingga akhir. C. Piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks berita, yaitu A. Bahasa baku, netral, dan objektif. B. Konjungsi. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. D. Kata kerja mental. D. Adverbia atau kata keterangan. E. Verba transitif dan verba perwarta. G. Bahasa denotatif. C. Menyajikan teks berita. 1. Penyajian berita secara tertulis. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita. Faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W1H. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. C. Komposisi naskah berita terdiri atas 1. Judul, 2. Baris tanggal, nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat, dan nama media yang memuat. 3. Teras berita. 4.
tubuh berita dan 5 ekor atau kaki berita. D. Menyunting naskah berita. Koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Yang kedua, ada penyajian berita secara lisan, yaitu A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan, B. Memahami satuan struktur bahasa, C. Menggunakan lafal yang jelas. Lafal merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. D. Menggunakan intonasi atau irama naik turun nada suara yang tepat. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat. G. Jeda merupakan hentian sebentar dalam ujaran. Jeda sering terjadi di depan unsur kalimat yang mempunyai informasi yang tinggi atau kemungkinan yang rendah. Memberikan tekanan atau keras lembut pengucapan bagian ujaran. Aksen yang tepat. A. Memperhatikan sikap gestur tubuh, cara duduk, tatapan mata, dan mimik wajah. Penampilan, kostum, tata rias, dan tata rambut, serta mengatur kecepatan gerak mata. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. J. Mengatur napas dengan tepat. Yang terakhir, ada penyajian berita melalui vlog. Teks berita dapat pula disajikan melalui vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging. Vlog adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Terima kasih, semoga PPK Suara